Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video berbagi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Detilasi teori tentunya diperoleh di ruang kuliah atau melalui buku, sedangkan di video ini hanya membahas sedikit saja teorinya, karena pada video ini yang paling diutamakan adalah proses atau langkah-langkah analisis dengan menggunakan SPSS dan interpretasinya. Oke, kita mulai saja. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Jadi yang perlu kita jelaskan dari korelasi ini adalah kekuatan hubungan serta arah hubungannya, yaitu positif atau negatif, dan tentunya nilai signifikansi untuk menguji hipotesis. Apabila analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, maka disebut korelasi sederhana atau korelasi bivariat. Materi ini sudah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul analisis korelasi bivariat. Sedangkan jika yang diuji lebih dari dua variabel, disebut korelasi berganda atau multiple correlation. Uji korelasi berganda ini berbeda dengan uji korelasi parsial. Keduanya memang sama-sama menggunakan satu variabel terikat dan lebih dari dua variabel bebas. Tapi pada analisis korelasi parsial, variabel bebas lainnya dikontrol atau dibuat konstan. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis korelasi parsial, teman-teman bisa melihat video berbagi saya yang berjudul analisis korelasi parsial. Sedangkan pada korelasi berganda, variabel bebasnya dihitung secara bersamaan atau simultan. Jadi dapat didefinisikan, analisis korelasi berganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau variabel Y dengan dua atau lebih variabel bebas, dinotasikan sebagai X1, X2, X3, sampai Xn secara simultan. Bagaimana kalau kita bukan hanya sekedar ingin melihat hubungan, tapi ingin melihat juga hubungan sebab akibat? Oleh karena itu, kita tidak hanya cukup dengan korelasi, kita harus melakukan analisis regresi. Analisis regresi dengan SPSS akan dibahas terpisah, tapi saya sudah membuat video berbagi mengenai analisis korelasi dan regresi, baik sederhana atau berganda menggunakan Excel. Ini adalah videonya, linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi kita garis bawahi, uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas yang dinotasikan X terhadap variabel dependen atau variabel terikat dinotasikan dengan Y secara simultan atau bersama-sama. Keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Untuk bentuk atau arah hubungan, nilai koefisien korelasinya dinyatakan dalam positif dan negatif, atau koefisien korelasi terletak di antara negatif 1 dan positif 1 dengan asumsi yang pertama adalah jika koefisien korelasi bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Artinya, jika variabel yang satu naik atau turun, maka variabel yang lainnya juga naik atau turun. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke positif 1, semakin kuat korelasi positifnya. Yang kedua adalah, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Artinya, jika variabel yang satu naik atau turun, maka variabel lainnya juga naik atau turun. Semakin dekat nilai korelasi ke negatif 1, semakin kuat korelasi negatifnya. Dan yang ketiga, jika koefisien korelasi bernilai 0, maka variabel tidak menunjukkan korelasi. Untuk mengetahui suatu pengaruh kuat atau tidaknya, maka dapat dilihat pada tabel berikut, di mana angka korelasi berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Semakin mendekati 1, maka korelasi semakin mendekati sempurna. Untuk menentukan signifikansi, dasar pengambilan keputusan uji korelasinya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi F-change lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Berarti ada hubungan atau berkorelasi secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi F-change lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Berarti tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi secara signifikan.
Tapi guna memperkaya analisis, apalagi dalam sebuah penelitian atau skripsi, sebelum dianalisis korelasi berganda, dapat juga ditambahkan analisis korelasi pada masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Caranya sama dengan analisis korelasi Pearson atau korelasi sederhana, atau istilah lainnya korelasi bivariat. Atau bisa juga dengan menambah analisis setelah dianalisis korelasi secara simultan, kemudian dianalisis secara parsial. Tentu hal itu akan menambah keragaman analisis. Notasi korelasi berganda. Notasi korelasi berganda ditulis dengan huruf R besar. Cara penulisan atau notasi korelasi berganda adalah sebagai berikut. Bila diketahui variabel bebas adalah X1 dan X2, sedangkan Y adalah variabel terikat, maka penulisan notasinya adalah RY titik X1 X2. Dibacanya, korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersamaan terhadap variabel Y. Secara garis besar, ada 6 langkah penyelesaian korelasi berganda menggunakan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat rumusan masalah. Yang kedua, membuat hipotesis penelitian dengan membuat H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. Yang ketiga adalah membuat hipotesis dalam bentuk statistik. Yang keempat adalah menginputkan data ke SPSS. Yang kelima, analisis data dengan melakukan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Dan yang keenam adalah membuat kesimpulan. Sekarang kita ke materi contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan biaya promosi terhadap laba. Peneliti kemudian melakukan pengamatan terhadap toko pakaian dari 12 mall yang ada di Kota Bandung. Berikut ini adalah data hasil pengamatan terhadap sampel acak dari toko pakaian dari 12 mall di Kota Bandung mengenai omset penjualan, biaya promosi, dan laba dalam satuan juta rupiah. Diasumsikan data berdistribusi normal. Saya akan menyelesaikan kasus ini sesuai langkah yang tadi dibahas di atas. Uji korelasi berganda merupakan bagian dari statistik parametrik, maka asumsi normalitas data harus terpenuhi. Untuk contoh kasus ini, diasumsikan data berdistribusi normal. Tapi jika ingin melakukan uji normalitas, saya sudah bahas di video berbagi saya sebelumnya. Langkah pertama adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan biaya promosi secara simultan terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung? Langkah kedua adalah membuat hipotesis penelitian. Hipotesisnya atau H1 adalah sebagai berikut. Terdapat hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan biaya promosi secara simultan terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Kemudian langkah ketiga adalah membuat hipotesis secara statistik. H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan biaya promosi secara simultan terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Atau bila dinotasikan, H0 di mana R sama dengan 0 dan H1-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan biaya promosi secara simultan terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Atau bila dinotasikan H1 di mana R tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menginputkan data ke SPSS. Saya akan memulai dengan menginput data yang berasal dari Excel. Buka file Excel yang berisi data laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Selanjutnya, seleksi data pada kolom laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Kemudian copy. Lalu kita menuju ke program SPSS. Masuk ke jendela data view, lalu pastikan data yang tadi kita copy dari Excel di sini. Maka data laba, omset penjualan, dan biaya promosi sekarang sudah terinput di SPSS, tapi nama variabelnya masih belum betul. Nanti akan kita betulkan pada saat mendefinisikan variabel. Langkah selanjutnya, kita akan mendefinisikan variabel-variabel ini. Caranya, masuk ke variabel view. Pada kolom name, di baris pertama isikan Y, baris kedua X1, dan baris ketiga isikan X2. Pada kolom desimal, yang ini ubah menjadi 0, karena data yang kita miliki bukan data pecahan, dan yang ini biarkan 2,
karena datanya berbentuk angka 2 desimal di belakang koma. Lalu pada kolom label, di baris pertama isikan laba, di baris kedua isikan omset penjualan, di baris ketiga isikan biaya promosi. Selanjutnya di kolom measure, semua variabel dalam bentuk scale. Kolom yang lain biarkan defaultnya. Kembali ke data view. Sekarang nama variabel sudah berubah. Maka proses penginputan data sudah bisa dianggap selesai. Selanjutnya adalah proses analisis data. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu analisis data dengan melakukan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Tidak ada menu khusus korelasi berganda dalam SPSS, tapi kita bisa menggunakan menu regression untuk mencari nilai R atau nilai koefisien korelasi berganda. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Masukkan variabel omset penjualan dan biaya promosi ke kotak Independence. Sedangkan untuk variabel laba, kita masukkan ke kotak Dependent. Selanjutnya, klik Statistics, maka akan muncul kotak dialog Linear Regression Statistic. Ini adalah tampilan defaultnya, di mana estimates dan model fit sudah dicentang. Biarkan defaultnya. Karena kita akan menganalisis korelasi berganda, maka kita perlu tahu nilai R. Jadi pilihan R-square change ini kita centang. Kemudian jika kita ingin melakukan analisis deskriptif seperti mean, median, atau modus, kita bisa langsung mencentang pilihan descriptives. Dan jika kita ingin melihat korelasi secara satu-satu antar variabel yang dianalisis, kita bisa mencentang part and partial correlation. Kemudian collinear diagnostic adalah untuk mengeluarkan kolom tolerance and VIF, yaitu untuk melihat apakah ada multikoleniaritas atau tidak. Lalu untuk melihat adanya autokorelasi atau tidak, maka kita centang Durbin-Watson test. Saya centang bagian ini dan ini. Lalu kita klik continue. Selanjutnya klik OK, maka akan keluar output linear regresi. Ini adalah hasil outputnya. Agar lebih jelas dan enak ngebahasnya, hasil ini saya pindahkan ke PowerPoint. Sekarang bagian interpretasi datanya. Ini adalah hasil outputnya. Untuk analisis korelasi berganda yang digunakan hanya output model summary, dan yang dilihat adalah nilai koefisien R. Sedangkan untuk nilai signifikansi, perhatikan nilai pada kolom SIG-F change, significant F change. Tapi guna memperkaya analisis, apalagi dalam sebuah penelitian atau skripsi, kita bisa membuat analisis dari output yang terdapat pada tabel yang lain. Kita bahas tabel model summary. Nilai yang ada di output model summary ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Jadi dalam kasus ini, untuk melihat pengaruh variabel omset penjualan dan biaya promosi secara bersama-sama atau simultan terhadap laba. Di dalam tabel ini ada kolom R, R-square, adjust R-square, standard error of the estimate, dan change statistic yang berisi angka atau sebuah nilai. Apakah arti dari angka-angka ini? Saya akan coba sedikit membahasnya. Dalam kolom R ada angka .937, artinya 0,937. Ini adalah angka koefisien korelasi atau kekuatan hubungan antara variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen. Nilai 0,937 termasuk ke dalam kategori sangat kuat atau sangat erat. Artinya, variabel omset penjualan dan biaya promosi secara bersama-sama atau simultan memiliki kekuatan hubungan yang sangat erat terhadap laba. Kemudian, di sini ada R-square atau disebut dengan koefisien determinasi. Apa maksud dari nilai R-square? Maksud dari R-square pada tabel ini adalah presentasi sumbangan pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Dalam kasus ini, mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel omset dan biaya promosi secara bersama-sama terhadap laba. Satuannya dalam persen. Jadi, nilai R-square atau kuadrat dari koefisien korelasi atau kuadrat dari nilai R yang ini dikalikan 100.
Jadi 0,878 dikali 100 yaitu 87,8%. Nilai ini jika diinterpretasikan menjadi presentasi sumbangan pengaruh omset penjualan dan biaya promosi secara bersama-sama atau simultan terhadap laba adalah sebesar 87,8%, sedangkan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maksud faktor lain di luar model adalah faktor lain di luar omset penjualan dan biaya promosi yang mempengaruhi laba, misalkan harga jual, kualitas pakaian, pelayanan yang ramah, dan lain-lain. Nilai 12,2% ini diperoleh dari 100 dikurangi 97,8. Bila model memiliki R-square lebih besar dari 50%, berarti model tersebut bisa dikatakan baik, karena berarti variabel yang ada di dalam model adalah variabel penting yang berpengaruh besar. Kemudian ada nilai adjusted R-square. Nilai ini biasanya dipakai sebagai pengganti nilai R-square apabila variabel independen yang digunakannya lebih dari 2. Selanjutnya ada kolom change statistik. Nilai R-square change ini sama dengan yang ini. Kemudian ini adalah nilai F hitung. Nilai F hitung ini digunakan untuk menentukan keputusan uji korelasi. Kemudian ini adalah nilai DF1 dan DF2. Keduanya ini digunakan ketika kita akan mencari F tabel. DF1 adalah jumlah variabel dikurangi 1. Jumlah variabelnya ada 3, kemudian dikurangi 1, maka sama dengan 2. Berarti DF1 ini sebenarnya sama dengan K atau jumlah variabel bebas. Lalu DF2-nya adalah N dikurangi K dikurangi 1. Artinya N adalah jumlah datanya yaitu 12, dikurangi K yaitu jumlah variabel independen yaitu 2, kemudian dikurangi 1, maka jumlah DF2-nya adalah 9. Setelah diketahui ini, maka tinggal dicari F tabelnya. Selanjutnya yang ini adalah nilai signifikansi F change. Nilai ini yang akan kita gunakan dalam menentukan keputusan uji korelasi. Jadi cara menentukan uji korelasi itu ada dua cara. Cara pertama yaitu dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel, dan cara yang kedua adalah dengan cara melihat nilai signifikansi. Cara yang kedua ini lebih mudah dan lebih cepat. Dasar pengambilan keputusan uji korelasinya adalah sebagai berikut. Jika nilai sig F change lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Berarti ada hubungan atau berkorelasi secara signifikan. Sedangkan jika nilai sig F change lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Berarti tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi secara signifikan. Di sini, nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Berarti ada hubungan atau berkorelasi secara signifikan. Artinya, secara bersama-sama, omset penjualan dan biaya promosi mempengaruhi laba. Namun, biasanya kalau dalam skripsi, kita tetap harus melakukan uji F. Setelah kita mengetahui bahwa variabel independennya secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, maka untuk menambah analisis, kita bisa melanjutkan ke uji parsial, di mana dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel bebas untuk mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh. Jadi, bila variabel bebasnya atau X-nya ada dua, misalkan X1 dan X2, bisa X1 saja atau X2 saja atau semua variabel X, yaitu X1 dan X2 yang berpengaruh terhadap Y. Semua perhitungan dengan beraneka ragam rumus ini sudah dilakukan oleh SPSS. Kita hanya tinggal menginputkan data, lalu membaca atau menginterpretasikan output SPSS-nya. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel X, dilakukan statistik uji. Statistik ujinya menggunakan statistik student atau uji T. Nilai uji T ada di tabel koefisien. Namun, bisa juga kriteria pengujiannya tidak menggunakan uji T, tapi cukup menggunakan nilai signifikansi yang terdapat di tabel output koefisien. Cara ini relatif lebih mudah, di mana H0 ditolak apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf uji atau alfa atau 0,05.
Hasil output menunjukkan nilai signifikansi untuk omset penjualan adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel omset penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba. Sedangkan nilai signifikansi untuk biaya promosi adalah 0,506. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, variabel biaya promosi secara parsial atau secara terpisah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Jadi jika kita ingin mengetahui pengaruh tidaknya secara simultan, maka menggunakan uji F, tapi jika kita ingin mengetahui pengaruh secara parsial, maka digunakan uji T. Di tabel koefisien ini juga terdapat hasil dari analisis korelasi bivariat dan parsial, yang ini. Lalu pada kolom kolinearity statistik, nilainya digunakan untuk uji multikolinearitas. Pengambilan keputusan multikolinearitas atau tidak dilihat dari nilai tolerance atau VIF, di mana untuk nilai tolerance tidak terdapat multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan terdapat multikolinearitas jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,1. Dan jika menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor, aturannya adalah di mana tidak terdapat multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan terdapat multikolinearitas jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10. Nilai VIF di kasus ini adalah 2,213. Nilai ini kurang dari 10 dan nilai toleransinya adalah 0,452. Nilainya lebih besar dari 0,1. Artinya tidak terdapat multikolinearitas. Saya cukupkan interpretasinya, kita kembali lagi fokus ke pembahasan contoh kasus. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6 adalah membuat kesimpulan. Setelah dilakukan analisis berganda dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh output tabel model summary, di mana pada tabel tersebut diperoleh nilai probabilitas atau SIG-F change, significant F change, sama dengan 0,000. Karena nilai signifikasi change 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, omset penjualan dan biaya promosi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Besarnya hubungan tersebut yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,937. Maka dapat disimpulkan tingkat hubungan antara omset penjualan dan biaya promosi terhadap laba secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel omset penjualan dan biaya promosi terhadap laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung adalah 87,8% dan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai koefisien korelasi dalam analisis ini bernilai positif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antara variabel omset penjualan dengan laba dan biaya promosi dengan laba bersifat searah. Atau dengan kata lain, semakin meningkatnya baik itu omset penjualan atau biaya promosi, maka semakin tinggi laba yang diperoleh. Demikian pembahasan analisis korelasi berganda menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.